Situasi di Timur Tengah semakin memanas hingga ke titik puncak. Setelah Iran kembali memblokir Selat Hormuz, Amerika Serikat memperketat blokade mereka terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Situasinya memuncak ketika Amerika Serikat menembaki bahkan menangkap kapal tanker Iran yang mencoba menembus blokade Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung membanggakan diri bahwa pasukan Amerika berhasil menangkap kapal kargo berbendera Iran setelah kapal tersebut mencoba melewati blokade laut Amerika Serikat di Teluk Oman. Dan tak lama setelah itu, ketegangan baru juga terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok mendukung Iran dan menyatakan bahwa Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut, sementara Amerika Serikat secara tak terduga menggelar latihan militer besar-besaran di lepas pantai Tiongkok. Dan semua ini tidak terjadi begitu saja, karena ternyata di kapal tanker yang disita yang berlayar di bawah bendera Iran terdapat muatan milik Tiongkok. Dan tanker itu sedang berlayar dari pelabuhan Tiongkok menuju Iran. Dan muatan di kapal itu bukan muatan biasa. Tanker tersebut berangkat dari pelabuhan tempat bahan kimia yang dibutuhkan untuk produksi rudal dimuat. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di episode ini, dan juga subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di bawah. Di deskripsi video ini juga ada link bagaimana kalian bisa mendukung channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih atas donasi atau sponsorship apapun dari kalian. Sampai jumpa! Motor Vessel Tosca, kosongkan ruang mesin kalian, kami siap untuk melepaskan tembakan pelumpuh. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pasukan Amerika telah menangkap kapal kargo berbendera Iran setelah kapal tersebut mencoba melewati blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Oman. Nah, Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat menunjukkan rekaman bagaimana hal itu terjadi. Hari ini merupakan penangkapan kapal pertama dan juga insiden penembakan kapal pertama sejak diberlakukannya blokade Amerika pada hari Minggu lalu, sebagai tanggapan atas penguasaan Selat Hormuz oleh Iran sejak dimulainya perang pada 28 Februari. Donald Trump menyatakan bahwa marinir Amerika Serikat telah melumpuhkan dan menangkap kapal bernama Tosca. Sementara itu, pejabat Amerika dan Iran sedang bersiap untuk melakukan perundingan di Pakistan menjelang tenggat waktu gencatan senjata yang akan tiba pada malam 21 April. Donald Trump menulis di media sosial Truth Social bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat, kutipannya, telah memperingatkan mereka sebelumnya untuk berhenti. Kru Iran menolak untuk mematuhi, jadi kapal Angkatan Laut kami menghentikan mereka di tempat dengan membuat lubang di ruang mesin. Menurut laporan dari Komando Pusat Amerika Serikat yang dirilis pada Minggu malam, kapal perusak Spruance menembakkan beberapa kali dari meriam 5 inci Mk-45 milik kapal perusak tersebut ke ruang mesin Tusi. Menurut laporan media pemerintah, militer Iran menuduh Amerika Serikat melanggar perjanjian gencatan senjata dan melakukan pembajakan laut, serta berjanji akan segera memberikan tanggapan dalam wawancara. Namun di sini orang-orang Iran lupa bahwa sehari sebelumnya mereka sendiri menembaki kapal tanker yang mencoba melewati Selat Hormuz, meskipun sebelumnya mereka menyatakan bahwa selat tersebut terbuka. Sebelum serangan ini, Trump mengancam bahwa jika Iran tidak setuju dengan kesepakatan, Amerika Serikat akan melumpuhkan semua pembangkit listrik dan semua jembatan di Iran. Dan seperti yang dikatakan Trump, tidak ada lagi orang baik. Dan segera setelah itu, harga minyak naik sekitar 7% pada Minggu malam. Lonjakan setelah pembukaan pasar internasional menutupi sebagian besar penurunan tajam pada hari Jumat ketika Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan pembukaan Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal tanker.
Dan semakin lama pembatasan pengangkutan minyak berlaku, semakin lama pula harga minyak akan tetap tinggi. Dan di sini, orang Amerika sudah mulai dipersiapkan untuk kemungkinan terburuk. Ini adalah bagian yang menarik dari episode ini. Menteri Energi Chris Wright menyatakan bahwa harga bensin rata-rata di Amerika Serikat mungkin tidak akan kembali ke tingkat sebelum perang, yaitu di bawah $3 per galon hingga tahun depan. Singkatnya, dia secara langsung mengatakan bahwa tahun ini jangan berharap harga bensin akan turun. Namun demikian, Wright meyakinkan bahwa Donald Trump menangani situasi ini dengan sangat baik dan kenaikan harga bensin bukanlah akibat dari perang, sama sekali tidak. Semuanya disalahkan pada sesuatu yang disebut inflasi. Tapi entah kenapa dia tidak menjelaskan apa penyebabnya, inflasi itu sendiri. Tapi saya pikir bagi sebagian pemilih penjelasan seperti itu sudah cukup. Selanjutnya kutipan dari Chris Wright. Harga kemungkinan besar sudah mencapai puncaknya dan akan mulai turun. Tentu saja setelah konflik ini selesai, Anda akan melihat penurunan harga, Captain Obvious. Meskipun harga di bawah $3 itu cukup besar jika mempertimbangkan inflasi, namun pemerintahan Trump berhasil menangani krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Bagaimana tepatnya, Chris Wright tidak menjelaskan. Dan supaya tidak ada yang berpikir bahwa Trump dengan perangnya telah menaikkan harga minyak, yang berarti juga harga bensin di Amerika, Wright mengingat awal perang Rusia melawan Ukraina pada tahun 2022. Dan dia berkata, coba lihat, pada tahun 2022, Joe Biden bahkan menangani situasi itu jauh lebih buruk. Katanya, kenapa kalian begitu khawatir dengan harga bensin? Katanya, sekarang situasinya masih lumayan baik. Wright menyatakan bahwa orang Amerika sebaiknya tidak mengeluh, karena harga puncak tahun ini masih sekitar $1 lebih rendah dibandingkan puncak tahun 2022 saat Joe Biden menjadi presiden. Tapi mari kita kembali ke geopolitik. Tiongkok hari ini menyatakan keprihatinan atas penahanan paksa kapal kargo berbendera Iran oleh Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan, kutipannya, situasi di Selat Hormuz sangat sensitif dan rumit. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menghindari eskalasi lebih lanjut dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk memulihkan lalu lintas normal melalui selat tersebut. Beijing menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk terus mempertahankan momentum gencatan senjata dan perundingan. Sekarang, ketika peluang untuk perdamaian telah terbuka, perlu diciptakan kondisi yang kondusif agar perang dapat segera diakhiri. Namun, pihak Tiongkok bukannya tanpa alasan merasa tidak puas dengan insiden ini, khususnya penahanan kapal Iran tersebut. Ternyata kapal itu adalah Tusko. Kapal itu yang mampu mengangkut hingga 5.000 kontainer sedang kembali dari pelabuhan Tiongkok tempat bahan kimia disimpan. Pelabuhan Gaolan terletak di kota Zhuhai di pesisir tenggara Tiongkok. Ini adalah pelabuhan terkenal untuk memuat bahan kimia, khususnya natrium perklorat. Dan natrium perklorat adalah prekursor utama bahan bakar roket padat yang sangat dibutuhkan Iran untuk program roketnya. Pada saat yang sama, masih belum diketahui secara pasti bahan apa saja yang ada di kapal ini, dan kita menunggu pernyataan dari pihak Amerika. Namun jelas, dari pelabuhan ini, selain bahan kimia, hampir tidak pernah ada barang lain yang diangkut. Pada saat yang sama, Amerika Serikat memulai latihan pertahanan terbesar mereka bersama Filipina, yang menegaskan pentingnya kehadiran militer bagi Washington di kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi Tiongkok di tengah perang di Timur Tengah. Balikatan juga akan melibatkan jumlah personel militer yang memecahkan rekor. Negara-negara peserta akan mengirim lebih dari 17.000 tentara untuk latihan militer laut dan latihan tembak langsung. Di antara peserta tentu saja ada Amerika Serikat, serta Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Prancis, dan tentu saja Filipina. Dimulainya latihan militer tahunan Amerika Serikat dan Filipina berlangsung sehari setelah Tiongkok mengirimkan sekelompok kapal perang untuk mengadakan latihan di bagian barat Samudra Pasifik, dan Jepang untuk pertama kalinya bergabung dalam latihan balikatan. Semua ini terjadi di tengah persiapan kunjungan Donald Trump ke Beijing yang dijadwalkan pada pertengahan Mei. Kenapa disebut lagi? Karena 2 kali sebelumnya kunjungannya telah ditunda dan dibatalkan. Di sini saya akan mengakhiri, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung kanal Alexei Peci.
Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.